Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Adapun video kali ini saya coba akan membahas tentang pendapatan nasional dalam pendekatan ekonomi Islam. Oke, kita masuk ke poin pertama untuk pembahasan tentang pendapatan nasional dalam perspektif ya ekonomi Islam, yaitu ruang lingkup dari pendapatan nasional. Oke, ketika kita mendengar kata pendapatan, tentu di bayangan kita ada sebuah kata income ataupun income yang didapatkan oleh suatu negara. Jadi secara teoritis pendapatan nasional ini merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara pada periode tertentu. Itu biasanya hitungannya dalam satu periode atau satu tahun. Ada beberapa istilah dalam pendapatan nasional ini, termasuk produk domestik bruto, kemudian produk nasional bruto, dan produk nasional neto. Apa itu produk domestik bruto? Jadi kalau untuk membahas tentang produk domestik bruto atau gross domestic product di sini, itu merupakan, atau disingkat GDP ya, itu merupakan jumlah produk ya berupa barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama setahun. Itu jumlah produk tersebut itu juga termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara. Jadi misalkan bukan saja perusahaan ataupun unit-unit produksi yang merupakan yang berada di wilayah Indonesia dimisalkan, tetapi itu juga merupakan perusahaan asing tetapi masuk di dalam ataupun bekerja ataupun beroperasi di dalam negara Indonesia, misalkan begitu. Jadi saya perjelas kembali, produk domestik bruto ataupun gross domestic product di sini merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama setahun. Itu juga termasuk perusahaan asing yang ada atau yang beroperasi di dalam satu wilayah suatu negara, misalkan negara Indonesia, di mana kemudian perhitungan pendapatan nasional ini dengan menggunakan pendekatan produksi, dalam hal ini GDP, itu merupakan penjumlahan dari semua sektor industri yang ada di negara Indonesia. Saya hanya ingin menjelaskan seperti apa perhitungan pendapatan nasional dalam produk domestik bruto di negara Indonesia. Jadi ini merupakan perhitungan GDP ini merupakan semua sektor ya, jumlah dari semua sektor ataupun semua sektor industri yang ada di negara Indonesia. Itu ada 11 sektor ya, ada 11 sektor atas dasar dari International Standard Industrial Classification atau ISC. Itu merupakan yang pertama adalah sektor produksi pertanian, kemudian yang kedua adalah sektor produksi pertambangan dan penggalian, yang ketiga adalah sektor industri manufaktur, keempat itu merupakan sektor produksi listrik, gas, dan air, kemudian yang kelima adalah sektor produksi bangunan, yang keenam sektor produksi perdagangan, hotel, dan restoran, yang ketujuh merupakan sektor produksi transportasi dan komunikasi, yang kedelapan sektor produksi bank dan lembaga keuangan lainnya, yang kesembilan sektor produksi sewa rumah, 10 sektor produksi pemerintahan dan pertanahan, dan yang terakhir adalah sektor produksi jasa lainnya. Jadi 11 sektor ini merupakan sektor-sektor yang dihitung ataupun yang dijumlahkan untuk menghasilkan gross domestic product ataupun GDP. Nah, untuk rumus dari GDP ini sendiri, GDP sama dengan pendapatan dari warga negara Indonesia di dalam negeri ditambah dengan pendapatan warga negara asing di dalam negeri dari keseluruhan sektor industri yang ada. Oke, kita lanjut ke
perhitungan pendapatan nasional yang berikutnya adalah produk nasional bruto. Oke, produk nasional bruto di sini merupakan nilai produk berupa barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam lingkup nasional ya selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang berada di luar negeri. Jadi misalkan kayak begini, yang pertama, produk nasional bruto ini adalah jumlah produk berupa barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk negara Indonesia. Misalkan negara Indonesia yang berada di dalam negara Indonesia. Itu juga termasuk warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Itu masuk dalam perhitungan dalam gross national product atau produk nasional bruto. Itu. Oke, di dalam gross national bruto di sini ada beberapa dalam perhitungannya dengan pendekatan pengeluaran sini. Ini sama halnya dengan pendekatan pengeluaran tadi yang saya jelaskan, GDP itu dalam sisi pendekatan produk. Kalau yang menghitung tentang produk nasional bruto atau GNP ini merupakan pendekatan pengeluaran, itu merupakan jumlah dari menjumlahkan ya permintaan akhir dari unit-unit ekonomi. Unit-unit ekonomi yang pertama adalah rumah tangga berupa konsumsi, kemudian perusahaan berupa investasi, pengeluaran pemerintah, kemudian dan yang terakhir adalah pengeluaran ekspor dan impor. Jadi kalau diistilahkan, kalau untuk rumah tangga berupa konsumsi ini adalah C atau consumption, kemudian investasi. Jadi perusahaan ketika dia mengeluarkan dalam bentuk investasi disebutkan investment, kemudian pemerintah ataupun pengeluaran untuk pemerintah itu government atau diistilahkan G, kemudian yang terakhir adalah ekspor dan impor, X kurang M. Jadi kalau untuk perhitungan GNP ini sendiri ada beberapa rumus yang bisa kita tulis. Yang pertama adalah GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia atau WNI di dalam negeri ditambah dengan pendapatan WNI di luar negeri, atau GNP sama dengan GDP ditambah dengan pendapatan WNI di luar negeri dikurangi dengan pendapatan WNA di dalam negeri, atau GNP sama dengan GDP kurang pendapatan neto atas faktor dari luar negeri. Itu adalah rumus yang bisa digunakan. Ataupun juga ada beberapa, sebenarnya kalau untuk rumus perhitungan pendapatan nasional ini tergantung situasi ataupun diperuntukkan untuk apa. Jadi ada pun juga untuk perhitungan dari dengan pendekatan pengeluaran ini, atau tadi saya sudah istilahkan ada konsumsi, ada investasi, ada government atau pemerintah, kemudian ekspor dan impor. Untuk perekonomian tertutup, jadi tanpa peranan pemerintah, itu dengan rumus Y, ini disebutkan Y ini adalah pendapatan sama dengan konsumsi ditambah dengan investasi. Kemudian atau Y sama dengan C tambah I tambah G, itu untuk perekonomian tertutup dengan peranan pemerintah, atau konsumsi ditambah dengan investasi ditambah dengan government atau pengeluaran pemerintah, atau dengan rumus Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M, yang dimana Y ini adalah pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah dengan investasi dari perusahaan, kemudian ditambah dengan pengeluaran pemerintah ditambah dengan ekspor dikurangi dengan impor. Itu untuk perekonomian terbuka. Jadi di dalam perhitungan dari produk nasional bruto ini merupakan hasil penjumlahan dari semua nilai produk berupa barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun. Itu juga termasuk dengan warga negara Indonesia misalkan yang bekerja di luar negeri. Jadi kalau untuk perhitungan dengan menggunakan gross national product di sini ataupun GNP di sini,
merupakan hasil dari penjumlahan unit-unit ekonomi, itu sudah termasuk di dalam konsumsi dari rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah investasi dari perusahaan, yang ketiga adalah pengeluaran pemerintah, dan yang keempat adalah hasil dari pengeluaran dari ekspor dan impor gitu. Oke, berikutnya kita masuk ke produk nasional neto. Produk nasional neto atau dalam hal ini dengan melihat dari pendekatan pendapatan. Jadi di sini berbeda dengan GNP, maka NNP ataupun Net National Product di sini merupakan GNP dikurangi dengan penyusutan dari stok modal yang ada selama periode tertentu, ya. Atau saya sederhanakan kayak gini. Jadi kalau untuk Net National Product ataupun NNP atau produk nasional neto ini merupakan dari nilai ya seperti yang saya katakan tadi, nilai GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Jadi inti dari NNP di sini itu sendiri merupakan konsep dari pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh. Karena tujuan dari untuk perhitungan dari NNP ini sendiri adalah untuk mencari neto ataupun nilai bersih dari suatu produksi. Untuk menghitung dari NNP ini sendiri dengan rumus GNP dikurangi dengan penyusutan, karena hanya ingin melihat nilai bersih atau nilai neto, karena kalau sudah kita kurangi dengan penyusutan berarti nilai bersih. Kalau nilai bersih yang kita akan dapatkan itu adalah perhitungan pendapatan nasional dari dengan melihat dari sisi produk domestik bruto, kemudian produk nasional bruto, dan yang terakhir adalah produk nasional neto. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada arus pendapatan dan pengeluaran dari dalam pendapatan nasional. Jadi di sini ada rumah tangga konsumen, kemudian ada rumah tangga produsen. Jadi ada beberapa arus atau flow ya, arus atau flow dari kegiatan pendapatan ataupun pengeluaran dari pendapatan nasional. Kita lihat yang pertama adalah dari rumah tangga itu menjual faktor produksi berupa tanah, modal, tenaga kerja ataupun skill yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen untuk digunakan atau dipergunakan oleh rumah tangga produsen. Ketika faktor produksi dari rumah tangga konsumen tersebut sudah diolah dan akan menghasilkan yang namanya ketika dikelola tentu akan ada feedbacknya apa, yaitu dengan memberikan pendapatan sebagai balas jasa. Kemudian dari rumah tangga tersebut dari balas jasa ataupun income yang sudah didapatkan oleh rumah tangga konsumen atas apa yang mereka berikan dalam faktor produksi tersebut yang di poin 1, tanah, modal, tenaga kerja ataupun skill, itu mereka gunakan untuk kegiatan konsumtif atau kegiatan mengkonsumsi dengan membeli barang ataupun jasa ke dalam rumah tangga produsen. Nah, dari rumah tangga produsen ini barang yang mereka hasilkan itu akan mereka jual ataupun masuk dalam kata poin 4, yaitu menjual barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen. Ini merupakan arus pendapatan dan pengeluaran dari pendapatan nasional dari 2 unit ataupun dari 2 unit atau 2 kegiatan, yaitu dari rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Ini adalah arus atau flow-nya dalam kegiatan untuk pendapatan nasional. Oke, di sini ada kita masuk ke poin kedua, yaitu pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Jadi di sini secara teoritis dalam konvensional itu sudah kita tahu ya, kita sudah tahu bahwa pendapatan nasional itu merupakan GDP real
GDP real yang merupakan dihitung dari per kapita ya, GDP real yang dihitung dari per kapita, yang dimana menganggap bahwa itu merupakan tolok ukur dari kesejahteraan ekonomi atau measure of economic welfare atau kesejahteraan pada suatu negara. Mereka menganggap atau di dalam konvensional menganggap bahwa GNP naik maka diasumsikan bahwa rakyat secara materi bertambah baik posisinya atau sebaliknya. Tentunya setelah dibagi dengan jumlah penduduk ataupun GNP per kapita. Tetapi di sini perlu kita ketahui bahwa kesejahteraan itu bukan hanya bukan hanya dilihat dari sisi GDP real ataupun GDP ataupun GNP real, yang dilihat dari perhitungan per kapita dibagi dengan berapa jumlah masyarakat di suatu wilayah. Tetapi di dalam ekonomi Islam itu melihat dari sisi falah. Falah di sini merupakan kesejahteraan yang hakiki, di mana kesejahteraan yang sebenar-benarnya dengan komponen-komponen rohaniah masuk ke dalam pengertian dari falah ini sendiri. Falah di sini merupakan hal seperti falah ini adalah secara teoritis bahwa ini merupakan kesejahteraan yang bukan hanya kesejahteraan yang untuk memenuhi fisik dari kebutuhan fisik, tetapi juga masuk dalam kebutuhan rohani. Itu masuk dalam kesejahteraan dari perspektif dari ekonomi Islam, bukan berbeda dengan perhitungan ataupun dengan perspektif ekonomi secara konvensional. Mereka mengatakan bahwa pendapatan nasional ataupun kesejahteraan dari suatu negara dilihat dari GDP ataupun GNP real yang dibagi dengan berapa jumlah total masyarakat ataupun warga dari suatu negara. Bukan hanya dilihat dari situ. Mereka bukan dilihat dari situ. Yang menganggap bahwa kalau GNP naik maka diasumsikan materi ataupun materi bertambah baik posisi ataupun sebaliknya. Menganggap bahwa dengan adanya GDP atau GNP real itu naik, kesejahteraan masyarakat itu naik. Di dalam perspektif ekonomi Islam itu bukan menjadi tolok ukur, itu bukan hanya sebagai tolok ukur. Yang dimaksud dalam sini adalah falah. Falah ini adalah kesejahteraan yang hakiki, yang sebenarnya, yang dimana kesejahteraan itu bukan hanya diukur dari, saya katakan tadi, GDP real dari per kapita, tetapi dilihat dari terpenuhinya kebutuhan fisik ataupun kebutuhan rohani setiap manusia. Itu baru dikategorikan sebagai kesejahteraan gitu. Ini adalah pendapatan nasional dari perspektif ekonomi Islam. Jadi ketika terpenuhinya kebutuhan fisik ataupun kebutuhan rohani, itu baru dikatakan sejahtera. Kesejahteraan yang didapatkan oleh masyarakat. Kalau dalam ekonomi konvensional itu, kalau GDP realnya per kapitanya naik, berarti kesejahteraan naik. Tetapi dalam ekonomi Islam itu bukan hanya sebagai tolok ukurnya adalah GDP ataupun GDP per kapita naik, tetapi bagaimana kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani itu betul-betul terpenuhi. Betul-betul terpenuhi, itu baru dinamakan kesejahteraan. Oke, di sini terdapat pengukur kesejahteraan ekonomi. Jadi pengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam ekonomi Islam. Di sini menurut Mannan tahun 1984 ada yang namanya penyebaran pendapatan individu rumah tangga, kemudian berikutnya produksi di sektor pedesaan, yang ketiga adalah kesejahteraan ekonomi Islami, dan yang terakhir adalah nilai santunan antar saudara dan sedekah. Kita masuk ke poin pertama, pengukur kesejahteraan ekonomi ataupun kesejahteraan sosial dalam perspektif Islam menurut Mannan di sini. Yang pertama adalah penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Jadi mengukur kinerja
kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar itu GDP tidak dapat menjelaskan komposisi ataupun distribusi nyata dari output per kapita. Seharusnya untuk penyebaran pendapatan nasional Islami harus dapat mengenali penyebaran alamiah dari output per kapita tersebut, karena dari sinilah nilai-nilai sosial dan ekonomi bisa masuk. Jika penyebaran pendapatan individu secara nasional bisa dideteksi secara akurat, maka akan dengan mudah dikenali seberapa besar rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi yang dilihat di sini adalah penyebaran pendapatan individu rumah tangga, betul-betul komposisi distribusi nyata dari output per kapita itu tersebar untuk seluruh kalangan atau untuk seluruh warga negara Indonesia misalkan. Jadi jangan hanya terlihat kadang kita melihat begini, jomplang antara pendapatan per kapita ataupun distribusi penyebaran pendapatan dari kota-kota besar dengan, saya istilahkan begini, Jakarta dan misalkan daerah di timur misalnya Papua atau lainnya. Itu kan pasti penyebaran pendapatan itu pasti berbeda. Pendapatan pasti beda. Jadi kota dengan desa, misalkan saya tidak katakan tadi Papua desa ya. Oke, saya keluarkan nama daerahnya. Misalkan pendapatan individu rumah tangga yang berada di kota dan yang berada di desa itu pasti berbeda. Bagaimana, tentu ini harus bisa terdistribusi mulai dari kegiatan ekonomi, kemudian kebutuhan pokok itu harus terpenuhi sehingga orang yang di desa itu pun memiliki kesempatan yang sama ataupun memiliki pendapatan yang sama dengan orang-orang yang berada di kota. Itu yang dinamakan penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Jadi yang di kota sama di desa ini betul-betul sebisa mungkin harus seimbang sehingga tidak ada yang terlalu kelihatan kaya dan tidak ada yang kelihatan terlalu miskin gitu. Kemudian yang kedua adalah produksi di sektor pedesaan. Jadi di sini kita sangat sadar itu tidak mudah untuk mengukur secara akurat dari produksi komoditas subsistem namun bagaimanapun juga ini adalah dimana kita harus memasukkan angka produksi komoditas yang dikelola secara subsistem ke dalam perhitungan GDP. Di sini contohnya seperti tidak sempurnanya, misalnya betapa tidak sempurnanya perhitungan saya lanjutkan kembali. Saya ulang di poin kedua, yaitu produksi di sektor pedesaan. Jadi di sini pendapatan nasional itu seharusnya dapat mengukur produksi di sektor pedesaan, yang dimana kita terlebih dahulu mengetahui tingkat produksi komoditas dari subsistem yang ada di pedesaan, di mana harus terlebih dahulu dilihat berapa tingkat harga yang digunakan. Jadi di dalam perhitungan pendapatan nasional dari sisi mengukur produksi di sektor pedesaan di sini yang dilihat pada umumnya dalam perhitungan ini ada dua jenis harga pasar yang biasa digunakan untuk mengukur produksi di pedesaan, yaitu harga yang secara nyata yang diterima oleh petani atau yang diharapkan akan diterima oleh petani, dan satu set harga lainnya adalah nilai yang dibayar oleh konsumen di pasar secara eceran. Jadi kalau untuk peningkatan produksi pertanian di tingkat rakyat pedesaan itu umumnya justru mencerminkan bagaimana penurunan dari harga-harga produk pangan yang di tingkat konsumen suburban, atau sekaligus dia mencerminkan peningkatan pendapatan pada pedagang perantara
yang posisinya berada di antara petani dan konsumen. Jadi maksudnya di sini adalah bagaimana pendapatan nasional ini itu mengukur produksi di sini di sektor pedesaan ini. Begini, di pedesaan itu kan rata-rata petani yang menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bukan hanya ada di pedesaan tetapi ada di kota. Bagaimana hal ini tentu diharapkan bukan hanya memberikan income, biasanya yang terjadi yang mendapatkan income ataupun keuntungan ataupun profit yang lebih banyak itu adalah pedagang perantara, bukan yang berada antara petani dan konsumen. Jadi petani, pedagang perantara, konsumen, yang malah mendapatkan keuntungan adalah si pedagang perantaranya. Namun sebenarnya kan itu tidak bisa dibenarkannya, dimana ketika kita ingin menaikkan taraf kesejahteraan orang-orang di pedesaan, kita harus lebih menghargai, lebih mengapresiasi, lebih memberikan keuntungan terhadap orang-orang yang menyediakan produk atau kebutuhan tersebut, yaitu petani. Nah, ini adalah diharapkan bisa dijadikan tolok ukur dalam perhitungan kesejahteraan dari sisi produksi di sektor pedesaan. Jadi bagaimana petani ini betul-betul difokuskan untuk menyediakan kebutuhan, kemudian income yang mereka terima itu sesuai dengan yang mereka harapkan. Bukan hanya pedagang perantara yang dihidupkan, tetapi petani-petani ini pun juga harus dihidupkan. Kayak gitu. Itu masuk dalam pengukur kesejahteraan ekonomi dilihat dari kesejahteraan sosial dalam perspektif ekonomi Islam. Oke, kita masuk ke yang bagian ketiga adalah kesejahteraan ekonomi Islami. Di sini perlu kita lihat. Biasanya kalau untuk pendapatan nasional itu kan biasanya kita lihat dari pendapatan per kapita ataupun hasil dari produk ataupun jasa yang dihasilkan dari suatu negara. Jadi di sini untuk hal tentang kesejahteraan dilihat dari ekonomi Islam ini merupakan hal yang sangat penting untuk bahasanya mengekspresikan kebutuhan efektif ataupun kebutuhan dasar akan barang ataupun jasa dari konsumsi, di mana dilihat di sini adalah kemampuan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, rekreasi dan pelayanan publik lainnya. Ini merupakan tolok ukur untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dari perspektif Islam, di mana kebutuhan tersebut, kebutuhan yang kemudian dilihat dari tingkat konsumsi itu menurut Nurdaus dan Tobin di dalam bukunya tentang Measure of Economic Welfare atau ekonomi barat, di sini dia mengatakan bahwa dia membagi konsumsi itu dalam 3 kategori. Yang pertama adalah belanja untuk keperluan publik seperti membuat jalan, jembatan, kemudian jasa polisi dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah belanja rumah tangga seperti membeli TV, mobil dan barang-barang lain habis pakai. Yang ketiga adalah memperkirakan berkurangnya kesejahteraan sebagai akibat dari urbanisasi, polusi dan kemacetan. Jadi kalau untuk mengukur kesejahteraan di sini adalah dilihat dari seberapa mampu memenuhi kebutuhan. Seperti yang saya jelaskan ke slide sebelumnya adalah kebutuhan bukan hanya kebutuhan fisik saja, tetapi kebutuhan rohani. Dalam hal ini juga bukan hanya kebutuhan tingkat kesejahteraan itu bisa dilihat dari sisi kesejahteraan yang hakiki, yang itu disebut dalam istilah ekonomi Islam adalah falah. Jadi di sini pendapatan nasional itu dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Jadi dia betul-betul mengukur bagaimana bagaimana kebutuhan baik kebutuhan fisik ataupun kebutuhan dari rohani itu betul-betul terpenuhi, betul-betul dikonsumsi, dipenuhi kemudian dikonsumsi oleh
warga ataupun masyarakat negara Indonesia. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu banyak kan, kebutuhan-kebutuhan itu banyak. Sudah termasuk adalah seperti yang saya katakan tadi, kebutuhan-kebutuhan dari belanja untuk keperluan publik itu seperti jalan, itu merupakan suatu kebutuhan juga. Bagaimana akses transportasi itu betul-betul dipenuhi. Misalkan akses ataupun sarana dan prasarana dari desa ke kota. Ini betul-betul harus dipenuhi. Dalam hal ini, jika ada akses itu akan memudahkan misalnya penjualan dari misalnya hasil pertanian. Misalnya hasil pertanian dari desa ke kota itu dijual. Jadi lebih ketika ada akses, misalnya tidak ada hambatan, itu akan lebih sampai dengan misalnya sayur-sayuran misalnya sampai dengan dalam keadaan segar. Kemudian yang kedua adalah harganya tidak dipermainkan. Ketika misalnya akses ini tidak disediakan, sarana ataupun prasarana ini tidak disediakan, tentu akan membutuhkan biaya yang lebih besar lagi, di mana tentu ketika sayur-sayuran ini misalnya tidak ada akses, misalnya dari desa ini ke kota itu akses yang dilalui cuma satu, itu pun harus putar misalnya jauh. Tentu misalnya sayur-sayuran yang diterima ataupun yang didapatkan dari konsumen itu tentu sudah tidak segar. Kemudian yang kedua adalah biaya yang semakin tinggi dari biaya kirimnya atau biaya transportasi dari desa ke kota itu akan semakin tinggi, yang dimana tentu harga tersebut akan sangat mahal sampai di konsumen. Nah, dari transportasi yang terlalu jauh untuk mengirim barang tersebut itu akan mengindikasikan adanya permainan harga di dalam perhitungan jasa pengiriman tersebut. Itu biasanya dipermainkan. Makanya saya katakan tadi di slide sebelumnya, yang kaya atau yang mendapatkan income yang banyak itu adalah pedagang perantara, orang-orang yang memainkan harga-harga ini, yang sebenarnya kalau disediakan sarana ataupun prasarana, dalam hal ini mungkin jembatan ataupun jalan yang bagus dari desa ke kota itu tanpa hambatan, itu akan lebih bagus, yang dimana satu, harga tidak dipermainkan, dua, kebutuhan yang diterima dalam keadaan baik, yang ketiga itu mampu memberikan kesejahteraan juga ataupun income yang sesuai yang diterima oleh si petani atau si penyedia kebutuhan ini. Itu yang dinamakan dengan pengukur kesejahteraan dari sisi ekonomi Islami, dilihat dari sisi kebutuhan, kemudian ke sisi konsumsi atas barang-barang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah nilai santunan antar saudara dan sedekah. Jadi kalau membahas tentang perhitungan pendapatan nasional itu sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Jadi kalau kayak di sini mungkin saya berikan pemahaman di sini adalah di dalam masyarakat Islam itu ada suatu kewajiban kita untuk menyantuni kerabat yang mengalami kesusahan dalam ekonomi, di mana kita sesama muslim itu harus membantu, meringankan beban-beban mereka. Jadi ini adanya suatu distribusi kesejahteraan yang dimiliki oleh si kaya kepada si orang-orang yang saya kategorikan kurang mampu. Jadi inilah dinamakan dengan santunan antar saudara dan sedekah. Kita kan sebagai muslim itu diwajibkan untuk secara sukarela memberikan ataupun menyisihkan pendapatan kita 2,5% itu untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu. Makanya perhitungan pendapatan nasional ini bisa kalau dalam ekonomi Islam itu dilihat dari tolak ukur dari sedekah ataupun
santunan yang diberikan dari si kaya kepada orang-orang yang kurang mampu. Jadi ini merupakan, jadi keempat ini merupakan pengukur kesejahteraan yang seperti yang saya katakan di slide sebelumnya adalah bukan hanya kebutuhan fisik ataupun kebutuhan rohania ya. Seharusnya yang betul-betul dikategorikan sebagai kesejahteraan di sini adalah pemenuhan kebutuhan fisik dan kebutuhan rohania yang dalam kategori kesejahteraan secara hakiki, kesejahteraan secara sempurna di dalam ekonomi Islam atau diistilahkan falah. Ini adalah merupakan pengukur dari kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial menurut dari tahun 1984. Jadi ini adalah bagaimana keempat ini jadi betul-betul menjadikan memberikan arti bahwa bukan mengukur kesejahteraan dari suatu negara itu bukan hanya dilihat dari GDP real per kapitanya, tetapi bagaimana kesejahteraan ini mampu memenuhi kebutuhan fisik ataupun kebutuhan rohani dari masyarakat. Jadi ini adalah tolok ukur ataupun pengukur dari tingkat kesejahteraan dilihat dari penyebaran pendapatan individu rumah tangga, kemudian dari produksi sektor pedesaan yang dimana tentu di sini penyediaan kebutuhan dari masyarakat desa kepada masyarakat yang berada di perkotaan itu bukan hanya memberikan income yang lebih, jadi seharusnya memberikan income yang sesuai dengan apa yang seharusnya mereka dapatkan di sebagai petani misalnya. Kemudian di sini ada kesejahteraan ekonomi Islami yang dimana betul-betul kebutuhan baik itu fisik ataupun rohani itu betul-betul tersedia ataupun tercapai dalam sisi konsumtifnya. Kemudian yang terakhir adalah sedekah, zakat ataupun santunan dari orang-orang, atau ini saya katakan transfer rezeki. Jadi kita sebagai umat muslim ya diwajibkan untuk menyantuni ataupun menyisihkan sebagian harta kita untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Ini adalah pengukur kesejahteraan dari ekonomi dan kesejahteraan sosial dari sisi ekonomi Islam ataupun perspektif Islam. Baik, terima kasih. Demikian pembahasan dari materi saya tentang pendapatan nasional jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Semoga materi ini bisa menambah ilmu, menambah pemahaman untuk teman-teman semua. Jika ada salah ataupun kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.